Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua penggemar bonsai, pecinta bonsai ya, dimanapun berada. Ketemu lagi di konten sederhana saya teman-teman. Untuk kali ini saya mencoba mereview atau merawat ya bonsai serut yang saya punya ini. Ini bonsai serut atau sering kita sebut sebagai Strebobolus asper ya teman-teman. Ini sudah lama saya rawat ini, dulu dari bahan dongkelan alam ini teman-teman. Dan setelah saya tanam dalam pot, rupa-rupanya sudah lumayan ya bentuknya, kerangkanya sudah mulai tercipta ini, sudah mulai cantik nih teman. Ikuti terus ya teman-teman apa yang akan saya lakukan dengan bonsai serut yang saya punya ini teman. Untuk pertama-tama saya cek ya untuk pertumbuhan ranting dan cabang-cabang yang dulu saya kawat nih teman-teman. Ada yang sudah cukup panjang daunnya ya, harus dirapihkan nih. Harus kita rapihkan kembali teman-teman. Karena kalau terlalu panjang juga tidak bagus ya teman-teman. Terutama kita potong di ranting-ranting yang menurut saya arah tumbuhnya kurang tepat atau kurang pas ya. Jadi kita buang saja, karena kalau kita pelihara ini bisa mempengaruhi pertumbuhan cabang atau ranting yang sedang kita los ya. Begitu teman-teman. Dirapihkan serapih-rapihnya biar tambah bagus bonsainya. Dalam memotong percabangan harus kita pertimbangkan adalah panjang atau pendeknya kita pelihara atau kita potong ya. Karena ini akan mempengaruhi bentuk keseluruhan bonsai nanti dia akan datang ya. Bila pemotongan terlalu panjang maka nanti tajuknya akan terlalu melebar teman-teman. Tidak proporsional ya. Maka perkirakan panjangnya sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya, biar menjadi sebuah bonsai yang sangat proporsi seperti itu teman-teman. Namun di bonsai yang sedang saya garap ini dimensinya masih belum tepat ya teman-teman, karena di bagian depan ini masih agak terbuka ya, masih agak terbuka, sementara dimensi di bagian belakang sudah cukup rapat ya, mengisi ruang ya. Cuma butuh beberapa dahan di bagian depan nih teman-teman. Jadi itulah pentingnya dimensi atau kedalaman ya teman-teman. Lalu apa sih dimensi ya di bonsai ini teman-teman? Seperti teman-teman ketahui ya bahwa bonsai ini adalah seni 3 dimensi ya teman-teman. Berarti harus memenuhi kriteria sebagai bentuk 3 dimensi, yang artinya di situ ada kedalaman atau ada ruang teman-teman. Karena sebuah bonsai kalau tanpa ada ruang menjadi 2 dimensi, kelihatan gepeng kalau dari samping teman, maka kurang indah begitu teman-teman.
Kemudian dalam memangkas teman-teman harus diperhatikan ya, yaitu cabang atau ranting yang mengarah ke bawah juga harus dibuang biar trapnya nanti terlihat lebih jelas dan dahan atau tangannya terlihat lebih jelas teman-teman. Begitu. Jika teman-teman perhatikan, ini ada cabang atau dahan yang saya biarkan memanjang dengan daun-daun yang lebar. Ini adalah dahan yang sedang saya besarkan ya teman-teman, karena belum proporsi besarnya. Nanti dia dilos biar cepat membesar. Namun tetap harus dirapikan ya untuk daun-daun yang tidak berguna ini teman-teman. Begitu. Dan untuk bonsai serut dari bahan alam seperti ini, untuk mencapai proporsi itu akan sangat sulit ya teman-teman kalau tidak dilos untuk dahan atau cabangnya ya teman-teman. Karena memang kayunya sudah cukup tua sehingga kambiumnya sangat sedikit di batang utamanya teman-teman. Hanya mengandalkan kambium dari tunas atau cabang yang baru ya untuk pertumbuhannya. Begitu teman-teman. Dan ini tunas yang saya pegang ini akan saya besarkan ya, biar proporsi sebagai dahan yang paling bawah, yang harus lebih besar teman-teman. Sementara ini masih sangat kecil ya teman-teman. Kemungkinan masih agak lama saya ngelos ini biar cepat besar ini untuk cabang paling bawah ini, kanan dan kiri teman-teman. Dan ini juga harus saya seleksi juga ya, mana yang harus saya buang, karena ini ada beberapa cabang yang sedang dilos, namun kayaknya terlalu rapat nih teman-teman, harus saya buang. Yang mana yang akan saya pelihara ini agak dilema teman-teman. Dan untuk cabang di background ini kayaknya terlalu rapat teman-teman, jadi harus saya buang beberapa cabang nih teman-teman untuk backgroundnya ya. Jadi untuk menambah dimensi di bagian belakang nih sahabat, perlu juga diisi biar tidak kosong begitu. Nah, trapnya sekarang sudah terbentuk teman-teman nih ya. Udah bagian kanan, bagian kiri, tinggi rendahnya saya perhitungkan baik-baik ya. Seperti ini di bagian mahkotanya nanti, dan ini sudah saya perhitungkan ketinggiannya biar tambah proporsi ya teman-teman. Namun ini di bagian ini masih terlalu rapat, dan ini alur utamanya ya yang ke atas teman-teman. Nah, ini trap pertama, ini yang kedua teman-teman. Iya, ini kemudian ke atas, ini kanan, dan yang besar ini yang sedang saya los untuk jadi dahan pertama, nanti harus lebih besar. Nah, kemudian di sela-sela yang kosong sudah saya isi dengan sedikit pengawatan tadi ya. Dan di bagian mahkota diharapkan tumbuh rimbun karena bagian depannya masih kosong nih dari alur tumbuhnya teman-teman. Di sini ya masih kosong nih. Ini harusnya ada teman-teman, karena ini bagian leher masih ke atas. Jadi kerapatan sekitar sini memang harus padat ya, biar menjadi sebuah mahkota yang rapat namun terarah, sehingga menambah elegan ya diri bonsainya teman-teman.
Nah, demikian tadi yang bisa saya lakukan terhadap bonsai saya yang satu ini ya, Streboulus asper atau kita sering menyebutnya pohon serut teman-teman. Ini masih progres ya, karena ini dari bahan dongkelan dari alam nih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas dukungannya. Subscribe yang belum subscribe dan di like videonya, dibagikan juga biar channel ini tambah berkembang. Terima kasih banyak teman-teman, salam satu hobi dari saya. Akhir kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.